Belum pakai ini. Suara saya apakah aman? Iya. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam minggu. Kurang naik dikit dor. Ya. eh Terima kasih sudah ngumpul di The Sambat Show episode ke-10 kali ini. Terus, oh ya, memberitahukan hari ini tepat akun Suta Sambat ulang tahun yang pertama gitu. Untuk Suta Muji Prawita yang punya akun ini, kita ucapkan selamat ya. Selamat, semoga akun ini bermanfaat terus. Dan mungkin kita sembari menunggu tamunya ini masih mimpin apel pelepasan kayak gitu. Jadi The Sambat Show itu berkolaborasi dengan Suta Sambat gitu. Jadi ada The Sambat Show, ada Suta Sambat, dan akhirnya kita berkolaborasi membuat acara ini, The Sambat Show, yang sampai saat ini sudah memasuki episode ke-10 dan sudah lebih dari berapa? 13, 12 narasambat yang kita tampilkan di sini. JogjaUpdate.com, pesan-pesan lagu boleh nggak? Siap. Nanti bisa pesan lagu. Nanti saya juga pengen telepon. Malah pengen bikin live Instagram tapi khusus nyetel lagu-lagu oldies gitu ya, asik kali ya. Ya, saya infokan lagi kalau malam ini kita akan mengajak sambat atau mengajak ngobrol dengan salah satu narasambat yang paling beliau ini salah satu garda terdepan di dalam pencegahan atau penanganan COVID-19 di Yogyakarta. Salah satu garda terdepan yaitu Bapak Novia Rahmat, Kepala dari Satpol PP DIY, dan beliau sudah siap. Dan mari kita langsung undang beliau saja di sini. Belum. Lokati udah buka, Min. Sudah buka. Kita cari dulu Satpol PP. Bentar ya. Mana nih Satpol PP? Kita masih menunggu rekan-rekan di lapangan. Khusus ini memang ada yang di lapangan. Suta Muji Prawita, Mas Admin. Wah, bayarin dulu, Mang. Ini pada ngobrol malahan di sini nih. DF Bakhtiar, kalau hatinya Suta bisa dibuka pakai link aja ndak? Wah, boleh loh, Mang. Ditransferi saya link ajanya. Nah, itu contoh placement sponsor kayak gitu ya. Wah, tiba-tiba HP saya ini nih ada masuk pulsa dari link aja. Satpol PPD ya sudah masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan ya? Deg-degan ini beneran? Takut digaruk ya, Lur? Oke. Selamat malam Bapak Novia Rahmat.
Selamat malam Mas Harga. Iya, kita ngobrol ketemu lagi ya Pak ya, tapi sekarang jarak jauh. Saya Ya, diwakilkan teman-teman di sana. Apa kabar nih Pak Novi Rahmat? Tadi barusan aja mimpin apel Pak. ya Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Nah barusan memang untuk shift malam kita baru selesai mimpin apelnya Mas. Wih, mantap. Tiap malam apel Pak? Iya, tiap malam. Jadi mulai jam 19.30 nanti sampai dengan jam 23.30 tugasnya nanti. Oh gitu. Dan Ini malam ini emang memang benar Pak? difokuskan di Malioboro. Oh di Malioboro malam ini, oke. Iya. Dan ini emang benar Pak, saya tahu Bapak ini jarang libur dan hampir setiap hari standby. Atau tiap hari standby dan keliling. Iya, karena kan sekarang tuh masa tanggap darurat COVID-19 Ya. sehingga saya karena ketugasan di Pamgakum, apalagi diserahin kepercayaan oleh Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Pamgakum, sehingga saya itu sampai mulai tanggap darurat tahap pertama sampai sekarang itu tidak pernah libur. Tidak pernah libur. Dan tidak pernah libur. Itu juga kita melakukan pengecekan ke tempat-tempat personil yang ditempatkan itu. Oke. Itu rahasianya apa Pak? Bisa fokus jaga stamina tiap hari nggak libur gitu Pak? Ya pertama ya cuman menyenangi pekerjaan aja karena ini menjadi tugas Mantap. tanggung jawab. Nah tentu harus disenangi dulu. Oke. Sehingga dengan demikian itu menjadi fokus. Termasuk juga menjaga kebugaran, minum vitamin, kemudian juga olahraga. Nah, itu juga bagian untuk bisa kita menjaga kebugaran supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik, Mas. Oke. Tapi terlihat sekali Mang Pak Noviar ini sehat. Kita ketemu beberapa kali juga sehat terus Pak. Nggak pernah capean kayaknya ngeliatnya ini. Kok kalau tadi kan Bapak mimpin apel ya Pak ya? Itu ada berapa personel Pak? Gabungan setiap keliling-keliling. Ya, jadi kita itu yang bertugas ini ada 180 personil yang terdiri dari 3 shift ya. Shift pagi, itu ada ya jam 6 pagi sampai jam 10, jam 10 sampai jam 14. Kemudian shift siang itu jam 14 sampai jam 18. Shift malam jam 19.30 sampai jam 23.30. Nah, masing-masing shift itu ada 60 orang. 60 orang. Yang gabungan TNI Polri, TNI-nya dari Denpom, kemudian dari Pomal, dari Korem. Sementara dari Polri-nya dari Samapta, Brimob, kemudian juga dari Pam Opit, serta juga kita libatkan Talimnas, serta Satpol PP sendiri. Oke, tapi yang komandonya dari Satpol PP. Ya, karena kita yang jadi koordinatornya, nah kita yang mengomando, melaksanakan tugas ini, menentukan titik-titik di mana dan cara bertugasnya, cara tindaknya juga dari kita. Oke. Itu kan ada pusat, ada kota dan kabupaten Pak ya. Itu berangkatnya satu titik atau di setiap dipisah-pisah? Jadi gini, kita sudah membuat komitmen. Jadi saya kan ada tergabung dalam Forkom Pol PP Kabupaten Kota. Forkom Pol PP Kota ya. Kasat dari Kabupaten Kota sudah membuat komitmen, karena kalau diserahkan seluruh DIY kepada provinsi, maka ya dengan provinsi lah istilahnya kan, itu kan cukup luas wilayahnya, apalagi dalam rangka melakukan penegakan COVID ini banyak kasus yang harus ditangani. Sehingga kami membuat komitmen, Pol PP DIY bersama dengan Pol PP Kota akan menangani persoalan-persoalan terkait dengan penegakan protokol kesehatan di dalam ring road. Kemudian yang di luar ring road nanti yang di luar ring road nanti diserahkan kepada Satpol PP Kabupaten Kota. Karena di Kabupaten Kota juga membentuk gugus tugas tersendiri, yang nanti mereka juga gabungan dengan Polres, dengan Kodim, ataupun dengan instansi lain yang ada di Kabupaten Kota. Gitu. Oh, tetap gabungan. Nah itu cara mengkoordinirnya gimana Pak? Khususnya komunikasi lah. Kan ada laporan segala macam yang masuk. Ya, kita memakai teknologi juga kepada WA Group. Nah, semua laporan-laporan juga disampaikan melalui WA Group itu, misalnya terkait dengan aduan. Nah, kami juga membuat hotline dengan aduan.
Ya, ketika misalnya masyarakat menemukan atau melihat adanya kerumunan, ada misalnya masyarakat tidak menjaga physical distancing atau tempat-tempat usaha, itu dilaporkan ke WA kita. Ada yang melalui hotline di 50216060 atau melalui WA 0813 2539 8451. Nah, itu setiap hari laporan-laporan masyarakat itu jumlahnya puluhan. Dan itu yang sehari-hari kita tindak lanjuti. Karena kita ada 3 regu khusus untuk pengaduan. Regu pagi, siang, malam, ada 1 regu. Khususnya adalah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Dan itu, aduan-aduan itu memang kita jaga kerahasiaannya. Siapa yang mengadu, siapa yang melaporkan, ya kita tidak akan buka ke publik, tidak buka ke siapa-siapa. Itu menjadi konsumsi kita, gitu, Mas. Oke, yang paling banyak Pak, aduannya seperti apa Pak? Yang paling banyak aduan tentang kerumunan. Jadi misalnya ada pengaduan masyarakat di rumah makan tertentu atau di kafe tertentu, itu kerumunan, tidak menjaga physical distancing, tidak pakai masker. Nah, pada saat itu juga ketika ada pengaduan itu kita lemparkan kepada regu yang sedang bertugas langsung menuju ke lokasi. Jadi kita lakukan tindakan terhadap pengaduan itu dalam waktu cepat. Tidak memakan hari besok, jadi hari itu juga kita lakukan. Langsung sat-sat bat-bat ya Pak, pokoknya ya? Ya, betul. Nah, itu kan misalnya ada yang diadukan lah, sebuah tempat diadukan. Itu ketika didatangi itu, tempatnya itu ini apa istilahnya ngeyel apa gitu nggak Pak? Apa berkoordinasi dengan baik tempatnya selama ini? Ya, kalau sikap dari masyarakat atau tempat usaha yang diadukan, ya ada yang menerima dengan baik himbauan-himbauan kita, ada yang ngeyel juga, gitu. Ada yang juga tidak terima, bahkan juga ada yang mendatangi saya ke kantor menanyakan siapa yang mengadu mereka, gitu. Iya, itu bermacam-macam ini perilaku masyarakat ketika kita lakukan himbauan itu. Termasuk misalnya ketika kita membubarkan kerumunan itu juga ada yang tidak terima, bahkan ada juga yang menantang untuk berkelahi juga ada. Gitu. Oh ada. Iya. Tapi ya, Bapak tetap kalem down ya Pak ya? Tidak terpancing gitu. Oh iya. Jadi jangan terpancing dengan ini, karena nanti kalau terpancing walaupun gimana petugas itu tetap posisi salah gitu. Oh iya, siap. Setuju Pak. Ini ada dari Kominfo DIY. Salam hormat Pak Kasat. Semangat Bapak. Ada komen dari Kominfo DIY. Nah, sekarang ini kan sudah memasuki menuju new normal atau masa peralihan kalau saya bilang Pak ya. Setuju tidak Pak, jika masa saat ini itu justru yang paling rentan karena orang sudah tidak di rumah lagi nih posisinya. Ya, jadi gini Pak, kemarin hari Kamis itu saya juga mengikuti rapat koordinasi bersama Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 MDDY, Pak Wakil Gubernur, itu sudah memutuskan yang juga dihadiri oleh Bupati Wali Kota, Forkompinda, memutuskan bahwa masa tanggap darurat penanganan COVID-19 DIY itu diperpanjang mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. 1 Juli, ya. Nah, dengan pertimbangan, ya. Jadi ada sebulan lagi, masa tanggap darurat kita masih sebulan lagi. Namun, pertimbangan-pertimbangan kenapa diperpanjang, pertama adalah untuk memberikan payung hukum terhadap penanganan COVID di DIY. Apabila tidak ada SK tanggap darurat, maka penanganan COVID itu tidak bisa dibiayai melalui anggaran tanggap darurat, sehingga perlu ada payung hukum. Yang kedua, pertimbangannya dilihat bahwa masih perlu adanya peningkatan disiplin masyarakat dalam rangka penegakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, selama ini masih kurang bagus lah disiplin masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan. Sehingga di samping itu, masa 1 bulan ini dijadikan sebagai masa transisi. Artinya pada saat 1 bulan ini, semua aktivitas ekonomi agar didorong untuk melakukan aktivitas, tetapi bersamaan dengan itu juga melakukan penegakan protokol kesehatan. Karena kita berhadapan dengan
musuh yang tidak kelihatan sebetulnya. Ya, setuju Pak. Berbeda dengan penanganan bencana alam. Kalau bencana alam, pencegahan itu dilakukan sebelum terjadi. Ya. Kemudian pada saat terjadi kita lakukan tanggap darurat. Berat. Pascanya kita lakukan recovery atau pemulihan. Tetapi Ya, kalau recovery. masalah pandemi ini, pencegahan, tanggap darurat, dan recovery dilakukan secara bersamaan. Ini Bareng-bareng ya. pertama kali melakukan ini bareng-bareng. Jadi pada saat 1 bulan ke depan pencegahan itu juga dilakukan, misalnya bagaimana supaya tidak berkembang lagi kasus positif. Ya. Kemudian yang sudah kasus positif itu Sembuhkan. lakukan pengobatan. Ya, recovery Di samping tadi ya. itu recovery terhadap ekonomi masyarakat yang terpuruk juga dilakukan bersamaan. Sehingga ini tantangannya semakin berat. Jelas. Jadi tidak lagi seperti kemarin, makin berat tantangan kita di masa transisi 1 bulan ini. Karena bersamaan kita harus melakukan pencegahan, kita juga melakukan peningkatan ekonomi, artinya masyarakat tidak di rumah lagi, masyarakat sudah pasti keluar. Iya. Apalagi sekarang kedatangan warga pendatang ke DIY sudah semakin tinggi. Satu hari angka penerbangan di bandara itu adalah 1.000 orang. Di kereta 1.000 orang. Rata-rata 1 hari itu 500 1 hari. Nah, artinya kan 1 hari ada wisatawan yang masuk ke DIY lebih kurang 1.500. 1.500, iya. Ya, tujuannya pasti ke Malioboro, itu pasti titik utamanya. Sama tempat-tempat wisata lain. Bersamaan juga mulai tanggal 23 kemarin juga sudah dilakukan uji coba pembukaan 10 destinasi wisata. 10 destinasi wisata. Aktivitas ekonomi sudah didorong untuk mulai melakukan aktivitas kembali nih. Iya, iya. Samping itu protokol kesehatan harus kita yang di garda terdepan dari Pamgakum ini untuk melakukan penegakan, mengawasi, mengedukasi, melakukan fasilitasi. Nah, sehingga kita sudah menyiapkan masker-masker ini dibagikan kepada masyarakat. Apabila kita menemukan baik itu wisatawan ataupun dari masyarakat sendiri tidak pakai masker, ya kita yang pakai masker. Kalau nggak punya masker ya kita beri masker gitu. Oh gitu. Sudah berapa masker yang dibagikan Pak selama ini? Ya, mulai dari awal sampai sekarang lebih kurang udah 100.000 masker udah kita bagikan. 100.000 masker sudah dibagikan ya. Oke. Ya, apalagi pada bulan Maret itu kami juga melakukan pencanangan wajib pakai masker. Kebetulan itu Pak Wagub sendiri yang melakukan pencanangan. Seluruh instansi pemerintah, baik di instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemda DIY, OPD yang ada di lingkungan kabupaten kota, secara serentak membagikan masker di titik-titik tertentu. Oh gitu. Hari itu saja kita menghabiskan 45.000 masker itu. Hari itu saja ya? Betul, itu hari itu saja 45.000. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang orang ngumpulnya ke Malioboro. Terus saya juga melihat beberapa hotel memang sudah buka kembali, banyak tamunya. Tapi kan beberapa waktu kemarin, Jogja kan disorot tuh Pak, gara-gara sempat ada 1-2 titik keramaian. Nah, itu pendapat Bapak bagaimana Pak? Dan akhirnya Bapak melakukan apa saat itu? Jadi itu kejadiannya di tanggal 6 dan 7, euforia masyarakat ketika ada wacana tentang new normal. Kemudian sebagian besar masyarakat pada keluar, terutama pesepeda itu tumpah ruah ke titik nol, alun-alun, kemudian juga di sekitar Tugu. Sehingga kalau saya hitung pada saat itu ribuan masyarakat keluar semua. Karena euforia melihat ada new normal. Nah, padahal kita pada saat itu masih masa tanggap darurat. Sampai Pak Gubernur pun ya merasa kecewa dengan sikap masyarakat seperti itu. Itu tidak mendukung dalam pencegahan protokol kesehatan. Nah, kami di Pamgakum setelah melihat fenomena seperti itu, besok harinya langsung mengerahkan seluruh pasukan ke mulai dari Tugu sampai ke alun-alun selatan untuk membubarkan kerumunan-kerumunan. Nah, prinsipnya yang namanya bersepeda itu kan tidak dilarang. Artinya memang pada saat kita
penanganan COVID, olahraga itu memang dianjurkan. Iya, betul, setuju. Namun yang jadi masalah adalah ketika mereka masuk ke kawasan Malioboro, nah mereka berhenti, kemudian selfie, kongko-kongko. Nah itu jadi masalah karena mereka tidak menjaga jarak. Nah setelah itu kami melakukan koordinasi juga dengan UPT Malioboro, kemudian dengan Polda. Maka tanggal 13 dan 14 kita lakukan penambahan personil di samping tim yang ada di tempat saya, tim gabungan. Nah pada tanggal 13-14 itu kami juga minta bantuan tambahan personil dari Polda. Maka pada hari Sabtu tanggal 13 kita menurunkan di sepanjang Tugu sampai alun-alun 450 personil yang juga dibantu oleh Pol PP Kota dan Salinmas. Tanggal 14-nya kita lakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Dokes Polda, itu melakukan rapid test acak kepada pengunjung di 3 titik, mulai dari Tugu, kemudian di Barat Malioboro, Terkepatihan ya. Malioboro, kemudian di alun-alun utara. Dari seluruh peserta yang ikut rapid ada 153 orang, hasilnya non reaktif semua, negatif itu. Alhamdulillah, akhirnya hasilnya negatif semua Pak, berarti Pak ya. Ya, jadi sampai saat ini khusus untuk hari-hari biasa kami menempatkan personil di Malioboro itu hanya sekitar 3 regu atau 4 regu. Lainnya kalau tim kami sebar ke titik-titik yang ada keramaian-keramaian yang lain. Namun khusus Sabtu Minggu, termasuk malam ini juga kami sudah kumpulkan semuanya ke Malioboro dan sekitarnya, mulai dari alun-alun, kemudian Malioboro dan Tugu. Nah, semuanya kami kerahkan ke sana, termasuk juga nanti ada bantuan juga dari Satpol PP Kota untuk mengawasi lokasi di situ. Oke, nanti saya bantu pantau juga Pak. Kalau ada Pak Tukram, saya kirim langsung ke hotline yang tadi. Saya kirim lagi langsung. Ya, karena ini saya juga memantau terus lewat CCTV. Karena di sepanjang CCTV Malioboro itu ada CCTV milik Kominfo yang bisa kami. Iya, Kominfo ya. Iya, betul sekali bisa dimanfaatkan itu. Nah, tapi Bapak di Malioboro pernah menghukum orang nggak Pak? Tidak. Jadi walaupun memang pada minggu kemarin misalnya itu ada yang mancing-mancing juga, itu ada juga yang sampai membanting helm ketika diingatkan untuk pakai masker. Tetapi petugas-petugas kita sudah kita arahkan untuk tidak terpancing. Jadi hukuman-hukuman yang kita lakukan lebih kepada hukuman sosial sebetulnya, karena DIY itu tidak mengambil sikap PSBB. Jadi kita mengambil tanggap darurat. Jadi pada saat tanggap darurat yang kita lakukan adalah edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi. Jadi tidak melakukan sanksi-sanksi dalam bentuk hukuman-hukuman tertentu, hukuman fisik, ataupun hukuman-hukuman lain. Berbeda dengan provinsi lain, seperti DKI Jakarta, itu memberlakukan adanya ketika misalnya ada masyarakat yang tidak pakai masker, dikenakan denda 250.000. Ada juga tempat usaha yang tidak melakukan physical distancing, dikenakan denda sampai 10 juta. Nah, karena DKI PSBB, sementara DIY tidak. Sehingga sampai hari ini kita masih tetap melakukan himbauan-himbauan, edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi. Termasuk nanti pada saat perpanjangan pun itu masih tetap akan berjalan ya. Nah Pak, ada personil yang kayak intel gitu nggak Pak? Pakai baju bebas gitu Pak? Soalnya nih, ini dari ada komentar juga nih dari AWX54. Banyak itu Pak yang pas patroli pada bubar, patroli lewat pada kumpul-kumpul lagi. Jadi itu memang pada saat tanggap darurat pertama. Jadi pola yang kita lakukan memang patroli. Ya. Pada saat itu seluruh tim gabungan saya bagi 2, kemudian melakukan patroli di wilayah tertentu. Nah, kendalanya seperti itu. Ketika patroli ini selesai, kemudian dia akan berpindah ke titik berikutnya. Di titik pertama tadi sudah mulai kumpul lagi. Nah, akhirnya kami lakukan dulu patroli berulang. Tindakan kami kembali lagi ke titik 1. Jadi, setiap regu patroli itu, titik 1, titik 2, titik 3, kembali lagi ke titik 1. Nah, akhirnya kita lakukan evaluasi untuk masa perpanjangan tahap kedua.
kita ubah polanya dengan menempatkan di titik-titik keramaian itu. Langsung, jadi tidak lagi patroli, tapi langsung di keramaian itu langsung berdiri di sana selama 4 jam. Oh Jadi gitu. petugas masing-masing regu itu 4 jam di sana menungguin tempat itu supaya tidak ada keramaian. Nah, polanya kita rubah sampai sekarang, sampai tanggal 30, besok itu kami masih melakukan itu. Efektif itu Pak ya? Lebih efektif ya? Sementara kita simulasi memang lebih efektif, terutama kita masuk ke pasar-pasar juga. Di pasar gitu. Keranggan, pasar Sentul, pasar Demangan itu kita tungguin di situ. Masyarakat yang tidak pakai masker, kita tungguin supaya dia pakai masker. Masyarakat yang masuk ke pasar yang tidak mau cuci tangan, kita suruh cuci tangan. Gitu. Nah, sampai juga di pasar Giwangan itu kita tungguin gitu. Nah, itu kan, tapi kita kan tidak bisa menyebutkan jika itu semua masyarakat Jogja seperti itu. Itu kan hanya sebagian kecil aja sih yang seperti itu. Walaupun memang di Jogja itu kan masih terdapat beberapa kasus positif, walaupun juga sudah banyak yang sembuh nih Pak. Nah, betul. Bagaimana nih seharusnya masyarakat yang benar-benar peduli, yang ingin tetap menjaga Jogja atau ingin terus menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Jogja itu, bagaimana seharusnya Pak peran dari masyarakat itu Pak? Ya, jadi kami akui bahwa memang tidak semua warga Jogja itu yang tidak peduli ya. Bahkan kalau kita lihat tingkat kedisiplinan pakai masker itu saya yakin sudah di atas 80% lah. Hanya sebagian kecil yang tidak mau memakai masker. Kemudian yang menjaga jarak juga hanya sebagian kecil. Namun yang jadi masalah itu adalah ketika misalnya pendatang dari wilayah lain, karena yang ramai di Malioboro itu bukan orang Jogja. Dia adalah pendatang semua. Karena kemarin kami hari Sabtu kemarin tanggal 14, tanggal 13 malam, dan kami langsung melakukan menanyakan kepada pengunjung-pengunjung yang di sana. Rata-rata mereka dari Jawa Tengah, ada yang dari Klaten, ada yang dari Temanggung, ada yang dari Grobogan, ada yang dari Magelang dan sebagainya. Nah, mereka datang ke sana tidak tahu protokol yang dilakukan di Jadi yang selalu kita. Kemudian kalau masyarakat Jogja sendiri, saya yakin mereka lebih banyak diam di rumah, kemudian menegakkan protokol di rumah. Bahkan itu bisa kita buktikan ketika awal-awal pandemi ini, termasuk pada mau mendekati Lebaran, semua RT RW itu lockdown. Walaupun itu sebenarnya kebablasan juga ya. Lockdown, ya semuanya, hampir semua wilayah melakukan itu. Artinya bahwa masyarakat Jogja sebetulnya peduli terhadap himbauan-himbauan pemerintah. Hanya saja sebagian kecil yang masih perlu kita lakukan himbauan. Nah, ini juga saya berharap sebetulnya masyarakat itu mau peduli dengan cara pertama disiplin individu dulu. Disiplin individu dulu ya. Masing-masing individu mendisiplinkan diri sendiri untuk penegakan protokol kesehatan. Kita harus bisa membiasakan budaya baru, budaya pakai masker, budaya kemana-mana harus membawa hand sanitizer, budaya harus mencuci tangan, budaya sekarang yang tidak lagi bersalaman. Nah, kalau selama ini kan kita selalu ketemu orang bersalaman. Nah, sekarang budaya baru yang harus kita terapkan. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kan lama-kelamaan kita sudah terbiasa sampai pandemi di Indonesia ini bisa diatasi. Sehingga dengan harapan itu masyarakat tentunya pertama di individu, kemudian di lingkungannya masing-masing agar bisa mengingatkan. Saling Pak ya. Nanti misalnya ada saling mengingatkan itu menjadikan budaya yang harusnya bisa diterima. Karena ada berapa kali pengaduan yang kami terima ketika mereka diingatkan oleh tokoh-tokokoh masyarakat seperti RT RW tidak terima diingatkan segala macam. Nah, ini bukan budaya Jogja. Budaya Jogja itu adalah saling mengingatkan, saling mau menerima apa yang diberikan masukan-masukan. Kemudian kita berharap juga penguatan penanganan COVID itu mulai dari tingkat RT, RW, lurah sampai dengan kecamatan. Karena kalau menyerahkan persoalan penanganan masalah protokol kesehatan kepada
aparat. Nah, kita juga jumlahnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat, sehingga kita berharap masyarakat itu bisa melakukan pembentukan tugas di masing-masing. Tugas di RT RW itu juga menjadi peran yang sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Iya, ya. Yang paling sederhana itu tadi tuh ya, pribadi dulu lah, paling nggak disiplin diri dulu. Itu yang disiplin diri dulu. Yang penting bagaimana individu ini bisa mendisiplinkan diri sendiri. Artinya budaya malunya harus dimunculkan. Jadi ketika dia keluar rumah tidak pakai masker, harusnya kan merasa malu. Iya. Nah, budaya malu ini harus dimunculkan gitu, Mas. Oh, saya bahkan kalau keluar rumah itu kalau nggak bawa hand sanitizer itu saya muter balik lagi, Pak. Saking itu dia. Kalau artinya kan budaya-budaya itu adalah budaya baru yang memang harus kita terapkan. Apalagi nanti pada saat sudah ditetapkan yang normal itu harus tetap kita laksanakan gitu. Iya. Jadi saya itu kalau masker sudah pasti, sanitizer itu di kendaraan ada satu dan yang saya taruh di kantong satu. Kalau itu ketinggalan satu, saya pilihannya cuma dua. Kalau udah jauh dari rumah, beli di apotik. Kalau masih dekat dari rumah, saya ambil di rumah lagi, Pak. Saking itu kan udah seperti itu titiknya sekarang. Ya, artinya kan kalau misalnya semua warga DIY seperti Mas Harga, artinya kan, wah, mungkin penyebarannya tidak ada lagi, artinya kan. Amin. Sudah menyadari kesehatannya gitu. Pak, kendala apa, Pak? Dari kita tahu kan tugas Satpol PP berlipat ganda nih semenjak Maret kemarin nih. Hingga saat ini gitu kan. Kira-kira kendala terbesarnya apa, Pak? Yang pertama memang kendala yang kita hadapi adalah masyarakat sendiri, yaitu mengubah perilaku. Jadi ketika perilaku sebelum COVID, kemudian kita rubah menjadi perilaku untuk bisa menegakkan protokol kesehatan, kan belum tentu semuanya mau menerima. Iya, belum semua masyarakat yang paham. Karena ada beberapa kriteria masyarakat ini yang kami temui, ketika misalnya diberikan dengan cara omongan, mereka langsung mau berubah. Kemudian ada juga dengan cara harus pakai pentungan dulu baru mau berubah. Berbagai macam masyarakat yang memang kriteria yang kita temui. Harus dengan cara dipecut dulu baru mau berubah. Kendala-kendala yang kita hadapi lebih banyak kepada bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi mereka kita diingatkan itu bukannya menyadari, malah menantang petugas. Sudah sering kami temui, kami menemukan ketika diingatkan masyarakat tidak terima, menantang petugas. Nah, akhirnya kan untungnya sampai saat ini belum ada satupun petugas yang terpancing. Dari TNI Polri maupun salut sama semuanya, ya. Ya, artinya kan kita sudah bisa, walaupun dicaci maki oleh masyarakat, dicaci maki oleh orang-orang tertentu, ya tetap menahan sabar, karena kita dalam melaksanakan tugas ini adalah tugas kemanusiaan. Ini yang selalu kita tekankan. Padahal Bapak galak kan, Pak, ya? Sebetulnya saya tidak galak. Itu malah kalau ada yang bilang saya galak, itu bisa dicek lagi. Oke, siap. Soalnya saya pertama kali ketemu Bapak, saya takut, jujur, Pak. Bener, Pak. Karena gini, Mas, saya itu dulu pertama penugasan saya itu saya dari TNI. Oh, TNI. Pernah bertugas di Angkatan Darat. Itu ditugaskan di Papua, pernah jadi Danramil 2 kali. Danramil 2 kali. Ya, mungkin darah-darah militer itu masih terbawa-bawa sama tapi bukan berarti itu keras, tapi adalah tegasnya. Itu yang masih ada gitu. Auranya masih kelihatan banget, Pak. Ya, jadi ketika saya berkoordinasi dengan TNI Polri di sini, malah modal yang sudah saya punya itu malah membawa kemudahan-kemudahan. Saya bisa berkoordinasi dengan unsur-unsur dari TNI Polri supaya dia mau bergabung dengan kita. Nah, itu kan komunikasi yang kita bangun melalui pengalaman ini, Mas. Iya, setuju. Nah, ngomongin pengalaman nih, Pak. Pengalaman yang paling Pak Noviar tidak lupakan selama bertugas, khususnya di pandemi ini, itu apa, Pak, yang paling keinget?
Jadi pada saat hari pertama Lebaran, hari Idul Fitri, kami memang semua petugas Pamgakum tetap melaksanakan tugas. Bahkan lebih awal, artinya jam 5 pagi, kami sudah mulai bertugas. Oh, Nah saya, karena memang saya itu harus mengambil apel jam 5 pagi, sementara di tempat saya itu warga di setiap pintu-pintu itu sudah ditutup semua. Saya menegosiasi supaya bisa dibuka jam 5 pagi, nggak ada yang mau. Melalui RT, karena tempat keluar saya itu di RT lain. iya. RT saya minta berkoordinasi dengan RT tempat ini, tetap tidak mau, walaupun saya sudah mengatakan bahwa saya dalam melaksanakan tugas. Akhirnya jam 5 pagi tetap keluar, saya melalui pintu itu, tetapi yang menjaga itu pada ketiduran semua. Akhirnya saya buka sendiri, saya keluar. Oh gitu. Tetap saya apelkan petugas di kantor jam 5 pagi, kemudian lakukan penjagaan di tempat-tempat masyarakat yang masih melaksanakan sholat tarawih. Setelah itu saya pulang, malah saya mau masuk tidak bisa lagi. Nggak boleh lagi, Pak? Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, saya ke rumah sendiri. Nah ini kan saya bilang ke kepala pelaksana. Karena kalau ke masyarakat, saya nggak bisa bilang bahwa saya itu ketua Pamgakum, saya yang mengawasi semua, nggak bisa. Karena masyarakat ini kan macam-macam. Oh gitu. Jadi saya juga hanya, Berarti tolong saya mau keluar. itu nggak pada tahu, Pak, orang-orang itu, Pak? Ya tahunya cuma saya ke Satpol PP, tapi terkait dengan penugasan-penugasan yang berkaitan dengan yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Itu pengalamannya Jadi, tidak mereka bisa baru- memasuki rumah. Ya, ke pulang aja nggak boleh. Gitu. Ke rumah kita aja nggak boleh. Gitu. Akhirnya tetap pulang tadi, Pak? Manjat apa gimana? Ya, lapor lagi sama ketua RT. Itu akhirnya ketua RT yang datang baru boleh masuk. Ketua melapor kepada ketua. Bener, ini emang harusnya emang nggak terlupakan sih, Pak. Selama tugas kayaknya ini. Oke, Pak Noviar. Pertanyaan terakhir dari saya sih, Pak. Apa pesan Bapak untuk masyarakat atau warga Yogyakarta? Jadi ini kan kita sudah memasuki tahap transisi ya. Mulai 1 Juli besok sampai 31, walaupun memang statusnya adalah perpanjangan tanggap darurat, tetapi posisi ini adalah posisi masa transisi. Nah, dalam masa transisi ini adalah masa yang paling berat sebetulnya. Betul. Kita termasuk petugas dari Pamgakum untuk melakukan penegakan protokol kesehatan. Maka kami berharap sebetulnya masyarakat itu mau menegakkan protokol kesehatan itu seperti yang saya sampaikan tadi, meningkatkan disiplin pribadi. Karena kalau misalnya nanti besok dievaluasi ternyata masyarakat belum juga ada peningkatan disiplin, maka perpanjang lagi. Ya, itu dia. Rugi juga kan ya, Pak ya? Tanggal 31 Juli. Iya, belum tentu juga nanti pemerintah daerah misalnya tanggal 31 Juli ini berakhir, kemudian langsung new normal. Kalau misalnya hasil evaluasinya masyarakat tidak disiplin. Pelaku usaha tidak menegakkan protokol kesehatan, pelaku usaha tidak menyiapkan tempat cuci tangan, pengunjung-pengunjung di mal atau di tempat-tempat usaha tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, apalagi ini sebentar lagi tahun ajaran baru, mahasiswa dari luar daerah juga akan masuk ke Jogja, jumlahnya ratusan ribu. Nah ini bukan perkara mudah, mereka akan datang ke Jogja, ada yang kemarin liburan atau misalnya pada saat mereka tidak ada belajar di kelas, mereka pada pulang. Nah ini besok udah kembali, termasuk mahasiswa baru di pertengahan Juli ini akan masuk semua ke Jogja. Artinya ini tantangan-tantangan kita karena orang baru, protokol kesehatan tidak diterapkan. Nah ini menjadi persoalan, jangan-jangan nanti malah di DIY kasus positifnya malah semakin banyak gitu apabila protokol kesehatan tidak ditetapkan. Ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Bupati Wali Kota. Sudah ada surat edaran bagi mahasiswa yang mau datang ke Jogja harus membawa surat keterangan non-reaktif rapid test, harus isolasi selama 14 hari, harus melapor kepada RT, RW maupun lurah maupun ke camat. Nah, sehingga sampai camat itu juga ikut mengawasi. Misalnya ada termasuk pemilik kos itu harus mau melakukan hal itu. Jangan takut misalnya
kosnya tidak ada yang menyewa apabila diterapkan. Karena ini semuanya harus diterapkan supaya kita tidak bertambah kasus positifnya di Jogja ini. Iya, benar. Ini Kalau kebetulan semua menerapkan, mau nggak mau warganya juga ikut kan, yang mau ngekos juga ikut aturan itu gitu kan Pak ya? Betul, karena ini termasuk perguruan tinggi pun sudah diimbau untuk menyiapkan tempat isolasi mandiri. Oh Jadi gitu. misalnya apabila mereka datang ke sini ya perguruan tinggi menyiapkan 14 hari itu harus dilakukan. Oh gitu. Isolasi mandiri. Siap. Ini ada pertanyaan terakhir sih Pak dari Tono Lariko ya. Ya. Bagaimana peran Satpol PP dalam mendukung kebijakan tanggap darurat bencana di DIY? Pertanyaan terakhir nih, monggo Pak Noviar. Ya, jadi Pak Tono ya, jadi Satpol PP dalam penanganan tanggap darurat ini kami selaku Ketua Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum. Yang di bawah koordinasi kami itu dari TNI, Polri, termasuk yang dari Dinas Perhubungan, dari Kesbang, dan tugas kami itu meliputi penegakan protokol kesehatan yang di wilayah kemudian Sebentar, sinyalnya agak terputus. Ya. Di Sucipto dan juga di IA itu juga di bawah koordinasi kita. Oke. Peran kita lebih kepada untuk melakukan pembubaran. Ya. Termasuk penyekatan di perbatasan kita lakukan di Temon, di Prambanan dan di Tempel, termasuk yang di terminal Jombor dan terminal Mates. Oke. Sampai Lakukan. penyekatan ya. Good. Siap. Oke, Pak Noviar Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya malam ini. Masukannya juga, informasinya juga kita terima dengan baik. Terima kasih. Dan semoga Bapak beserta tim, keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya Pak. Terus-terusan Pak ya. Terima kasih Mas Arga. Siap. Mudah-mudahan kita bisa tetap melaksanakan tugas sampai selesai masalah pandemi ini. Amin. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat dan juga dari teman-teman semua bagaimana kita bisa menegakkan protokol kesehatan melalui disiplin individu masing-masing. Siap. Semoga pandeminya juga segera rampung Yogyakarta ini Pak. Gitu. Ya. Oke, mungkin gitu aja Desa Baca malam ini bersama Bapak Noviar Rahmat, Kepala Satpol PP DIY. Kami dari Sambatsyo mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.